Nah, biar apa ya, biar pas dilepas itu dia nggak lecet. Apalagi kalau misalkan mobil Amerika apa Eropa itu di sebelah sininya nih, itu biasanya apa ya, empuk-empuk kayak gitu loh. Bagian belakangnya udah dibongkar, terus cover-covernya juga di sini udah dibongkar nih. Ternyata di head unitnya ini masih bisa dipakai sih, cuma emang touchscreen-nya udah lemah dan udah beberapa ada yang kena, tapi masih bisa diselamatkan walaupun hasilnya tidak maksimal banget. Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video kali ini kita lagi kedatangan mobil Jaguar XF ya. Jadi kan kalau mobil Jaguar itu pabrikan dari Inggris. Biasanya kalau misalkan mobil-mobil Eropa, Amerika itu agak ribet gitu ya, agak susah bukanya. Jadi memang harus perlu hati-hati, apalagi mobil-mobil kayak gini. Ini kalau dilihat tahunnya sih kalau dari plat nomornya tahun 2008 ya. Cuma kalau misalkan kita lihat dari segi tampilannya itu udah modern banget. Emang biasanya kalau mobil-mobil Eropa sama Amerika tuh walaupun dia tahunnya tahun tua gitu ya, tapi digunakan saat ini tuh masih tampilannya masih sporty gitu, masih bagus dan juga masih nggak ketinggalan zaman. Nah, mungkin kita lihat langsung aja prosesnya ke dalam. Jadi ini kita lagi dilakukan pembongkaran ya. Ini tadi speedometernya udah dibongkar di sebelah kanan itu. Jadi di sini tadi udah dibongkar. Terus yang di kiri itu head unitnya kebetulan sunburn juga tuh. Nah, kalau misalkan dilihat kita kelihatan dikit-dikit tuh, kalau misalkan si head unitnya itu ada sunburn juga di tengah tuh, bentuknya kayak pulau kayak gitu. Nah, sekarang lagi kita coba buka dulu dashboard atau konsol yang di bagian tengah sini, biar nantinya itu si head unitnya bisa diambil. Nah, kalau misalkan kita buka-buka mobil itu biasanya enaknya sih dikasih kayak gini nih. Nah, biar apa ya, biar pas dilepas itu dia nggak lecet. Apalagi kalau misalkan mobil Amerika apa Eropa itu di sebelah sininya nih, itu biasanya apa ya, empuk-empuk kayak gitu loh. Jadi sayang banget kalau misalkan kecukil. Beda kalau Jepangan itu tuh biasanya plastik. Nah, biasanya juga kunci-kuncinya itu beda sama yang mobil-mobil Jepang. Kalau mobil Jepang pakai klip atau biasanya juga kayak pakai baut L atau baut obeng gitu ya. Cuma kalau misalkan di mobil-mobil Eropa, Amerika biasanya kebanyakan pakai baut bintang. Kadang-kadang ada juga baut-baut yang di sela-sela kisi-kisi itu yang harus dicungkil dulu gitu. Nah, mungkin nanti ini kita bongkar dulu. Setelah kita bongkar, nanti coba kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, nanti kita pasang lagi dan semoga hasilnya sempurna. Nah, ini jadi udah dibongkar ya tadi sama teknisi. Ini kita lagi coba bongkar. Bagian belakangnya udah dibongkar, terus cover-covernya juga di sini udah dibongkar nih. Nah, terus sekarang kita mau coba tangani dulu karena di sini di bagian LCD-nya harus dilepas. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan baik-baik di sini tuh udah mulai nih. Nah, kelihatan sunburn-nya kayak gini, dan ini kalau dibiarin itu bisa nyebar, nanti lama-lama si MID-nya ini semakin nggak kelihatan. Kalau udah buram tentunya nanti ngeganggu juga pas kita dalam perjalanan, kita nggak tahu informasi mobil yang ditunjukkan di sini apa gitu. Kita nggak bisa lihat odometer, trip meter, nggak bisa lihat bensin tinggal berapa karena si layarnya ini buram. Nah, makanya sebelum itu menyebar kemana-mana sebaiknya segera diperbaiki. Gitu. Nah, jadi ini lagi dipasang nih, speedometernya udah kelar, terus sekarang lagi head unitnya di bagian tengah ini kita pasang. Ternyata di head unitnya ini masih bisa dipakai sih, cuma emang touchscreen-nya udah lemah dan udah beberapa ada yang kena, tapi masih bisa diselamatkan walaupun hasilnya tidak maksimal banget, tapi masih bisa dipakai lah, masih jelas. Nanti bisa di zoom ke sini, tapi kalau menurut penilaian kami ini memang sudah umur ya, jadinya seperti ini, tapi masih bisa dipakai. Kalau yang speedometernya udah sempurna, warnanya juga es blue tuh. Wih, keren. Kalau yang speedometernya MID-nya udah jalan lagi, udah bagus lagi. Nanti mungkin kita tinggal rapihin di sini, terus habis itu selesai deh. Kalau misalkan kamu punya masalah yang serupa dengan Jaguar ini, bagian speedometer atau bagian head unitnya, bisa langsung datang ke SPD Speedometer. Mau di Jogja boleh, mau di Jakarta boleh, mau di Bandung boleh, atau mau kirim speedometernya aja ke sini juga boleh. Atau biasanya ada juga yang dari luar kota di towing ke sini juga boleh. Nah, tinggal pilih aja mau yang mana. Segera hubungi customer service kami sekarang. Apapun merek speedometernya, SPD solusinya.